Kota tua ini dipisahkan menjadi dua bagian. Di sebelah utara ada Ashkoik dan di sebelah selatan ada Al-Hilf. Nabi Muhammad SAW melewati jalur yang begitu terjal hanya dalam waktu 1 hari. Saya nggak bisa berkata-kata, air mata saya langsung turun gitu aja. Latar belakang dibangunnya masjid ini adalah ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah dan singgah di sini selama 5 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Al-Ula saat ini menjadi tempat wisata yang populer di Saudi Arabia. Dahulu, Al-Ula hanya sebuah kota mati. Namun kini, Al-Ula menjelma menjadi destinasi favorit turis mancanegara. Inilah kota Al-Ula era masa kini. Banyak dana yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur, baik dari jalan, perhotelan, hingga bandara. Yang akhirnya wisatawan mancanegara mudah untuk datang ke tempat ini. Madain Saleh salah satunya. Dahulu, orang enggan untuk mengunjungi Al-Ula karena kisah Nabi Muhammad yang mempercepat jalan dan tidak mau menengok karena Madain Saleh adalah kota tempat diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu memasuki tempat-tempat yang ditimpa azab Allah itu kecuali kamu dalam keadaan menangis. Jika kamu tidak menangis, janganlah kamu memasuki tempat itu agar kamu tidak ditimpa musibah seperti musibah yang telah menimpa mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, Saudi Arabia memiliki kisah tentang sejarah Islam yang menarik untuk kita ketahui. Dan sekarang saya sedang berada di kota lama Al-Ula. Bisa dilihat di belakang saya. Ada sekitar kurang lebih 900 bangunan dan didirikan pada tahun 12 Masehi. Dahulu kala tempat ini dijadikan sebagai tempat tinggal orang Arab dahulu. Ikuti terus perjalanan saya di jejak Al-Quran. Destinasi wisata saat ini tengah digarap besar-besaran oleh putra mahkota Saudi Arabia, Muhammad bin Salman. Dari destinasi wisata ini, pemerintah Saudi Arabia menargetkan 100 juta wisatawan datang ke Saudi Arabia dalam setiap tahunnya. Selain Madain Saleh yang banyak dikunjungi saat ini adalah kota tua Al-Ula. Saudaraku, kota tua ini dipisahkan menjadi dua bagian. Di sebelah utara ada Ashkoik dan di sebelah selatan ada Al-Hilf. Dipisahkan oleh ini yaitu Jabal Nasr. Berjarak sekitar 12 km dari Madain Saleh, kota tua Al-Ula ini dahulunya menjadi tempat tinggal orang-orang Arab saat itu. Seperti dalam labirin, bangunan di kota tua Al-Ula ini menggunakan gang-gang sempit untuk akses jalannya. Rumah-rumah yang dibangun hampir 1000 tahun ini sebagian sudah direkonstruksi kembali. Saudaraku, kalau saya lihat material dari bangunan ini tuh dibuat dari tanah liat. Bisa dilihat? Masih cukup menyengat baunya. Dan juga dari batu bata. Nah, bisa lihat juga di atas, untuk atapnya sendiri ini mungkin batang kurma dan juga beberapa ranting-ranting ya. Umumnya, bangunan rumah masyarakat Arab berbentuk kotak. Hal ini karena mereka hidup di lingkungan yang keras, yaitu gurun dan padang pasir. Bentuk kotak-kotak sederhana ini disesuaikan dengan material yang ada dan juga kondisi iklimnya. Atap yang datar juga untuk mengurangi panas matahari yang berlebihan ketika di dalam ruangan. Saudaraku, perjalanan menyusuri jejak Al-Quran mengantarkan saya ke kota Mekah.
Sebagai kota suci bagi umat Muslim, Mekah merupakan pusat ibadah karena terdapat Baitullah. Masjidil Haram sebagai masjid terbesar di dunia ini menjadi magnet bagi umat Muslim untuk mendatangi tempat ini. Di samping untuk melakukan ibadah umroh ataupun haji, umat Muslim juga melakukan ziarah-ziarah ke situs-situs peninggalan Nabi dan Rasul. Salah satunya ke tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saudaraku, bangunan yang berada di samping kanan saya dipercaya sebagai lokasi tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lokasi bangunan ini masih di sekitaran Masjidil Haram. Dan sekarang bangunan ini difungsikan sebagai perpustakaan. Nabi Muhammad SAW dilahirkan tahun 570 Masehi atau tahun gajah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab yang dilahirkan pada hari Senin ini saat dilahirkan sudah menjadi yatim karena ayah beliau meninggal saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Setelah 3 bulan menikah, Abdullah harus menjadi khalifah dagang ke negeri Syam. Saat pulang ke Mekah, Abdullah beristirahat di kota masa kecil ayahnya di Yastrib atau Madinah. Abdullah jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan di tempat ini, Nabi Muhammad SAW dititipkan kepada ibunda persusuannya yaitu Ibu Halimatus Sa'diyah. Kurang lebih sekitar 4 tahun 6 bulan. Namun setelah terjadinya peristiwa dibelahnya dada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril, ibunda persusuannya agak sedikit takut dan juga cemas. Hingga akhirnya dikembalikan ke ibunda kandungnya yaitu Aminah. Menjadi anak yatim dari bayi, Nabi Muhammad kemudian dititipkan oleh ibu persusuannya Halimatus Sa'diyah di sebuah desa kecil di utara kota Thaif. Setelah dikembalikan ke ibundanya, Nabi Muhammad kemudian diajak oleh Aisyah untuk berziarah ke makam ayahnya. Saat perjalanan pulang ke Mekah, Aminah jatuh sakit dan kemudian wafat. Aminah binti Wahab kemudian dikuburkan di Abwa dan meninggalkan Nabi Muhammad SAW yang masih kecil menjadi yatim piatu. Nah, saudaraku bisa dilihat kenapa tempat ini akhirnya ditutup karena banyak sekali jamaah haji dan juga jamaah umroh yang melakukan ritual ibadah di tempat ini. Hingga akhirnya ditutup oleh pemerintah Saudi Arabia. Tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu tempat yang paling banyak diziarahi oleh para jemaah haji dan umroh karena lokasinya yang masih berada di lingkungan Masjidil Haram. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW tertuang dalam surat Al-Anbiya ayat 107, di mana Nabi Muhammad SAW menjadi rahmat untuk seluruh alam. Alhamdulillah, satu lagi jejak Al-Quran terungkap dari buminya Allah di Saudi Arabia. Berjarak sekitar 160 km dari Mekah, terdapat sebuah desa kecil bernama Bani Sa'ad. Desa ini merupakan tempat tinggal masa kecil Nabi Muhammad SAW. How are you? Alhamdulillah. Bisa melihat ada gembala kambing di sini, kambing cukup banyak. Berbicara mengenai kampung ini dan juga kambing sendiri, ini ada keterkaitannya dengan kisah Nabi Muhammad waktu kecil. Dahulu, sebelum Nabi Muhammad datang ke tempat ini, kondisi kambing, unta, dan hewan-hewan ternak lainnya begitu kurus, tidak ada susunya. Namun ketika Nabi Muhammad tiba dan datang ke tempat ini, semuanya berubah. Hewan-hewan menjadi sehat, gemuk, dan juga ada susunya. Masya Allah. Ketika Nabi Muhammad kecil sedang menggembala ternak-ternaknya, ia didatangi 2 orang yang tampan rupawan. Dan ternyata, satu dari kedua orang ini adalah malaikat Jibril yang tengah menyamar.
Sebagai kota terdekat dari Mekah, Taif menjadi tujuan pertama penyebaran agama Islam setelah kota Mekah. Kota Taif dan Mekah berjarak kurang lebih 100 km. Saudaraku, sekarang saya mau coba untuk naik ke kereta gantung dan saya ingin melihat jalur setapak yang dilewati oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dari kota Mekah ke kota Taif. Yuk. Saudaraku, bisa dilihat di bawah sana, itu jalur yang berkelok-kelok adalah jalur setapak yang pernah dilewati oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Jujur, saya agak sedikit terharu dan gak kebayang dahulu kala ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah dari kota Mekah ke kota Taif. Dan ini betul-betul jalur yang begitu sulit dan juga begitu terjal. Masya Allah, saya gak kebayang perjuangan beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam pikiran saya, langsung terlintas begitu beratnya perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jalur yang berkelak-kelok ini dahulu hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki atau menunggang kuda dan unta. Jujur, ini saya terharu banget, nggak tahu kenapa. Saya ngerasa dulu Nabi Muhammad dalam berdakwah itu berjuang sulit banget. Dan sekarang kita di era sekarang hanya tinggal sholat, ibadah, sholawat kepada beliau, itu pun susah gitu ya. Saya berkesempatan bisa mengunjungi tempat-tempat yang pernah dilewati Nabi Muhammad SAW. Saya beruntung banget, Masya Allah. Dahulu beliau ketika berdakwah ke kota Taif, mungkin beliau berpikir akan disambut dengan begitu, bisa disambut begitu hangatnya oleh warga Taif. Namun pada kenyataannya beliau mendapatkan tantangan yang begitu berat, dicaci maki, dilempari batu, sehingga akhirnya berdarah. Dan itu perjuangan yang beliau lakukan untuk kita umatnya di akhir zaman. Saya nggak tahu, tugas kita sekarang adalah berdoa dan banyak sholawat. Semoga keberkahan apapun yang telah beliau lakukan untuk kita mendapatkan banyak syafaatnya di akhir akhir. Amin amin ya Allah. Setelah melihat dari atas dengan menggunakan kereta gantung, saya pun ingin melihat lebih dekat lagi seperti apa kontur asli jalan setapaknya. Jalan setapak yang menjadi jalur dakwah Nabi Muhammad SAW ini sekaligus menjadi jalan penghubung antara Mekah dan Taif. Sekarang menjadi situs yang dilindungi oleh pemerintah Arab Saudi. Kara Heritage adalah nama dari jalan setapak ini. Kara sendiri diambil dari nama pegunungan yang menjadi perlintasan pada masa lampau. Dahulu, saat Nabi Muhammad SAW melintasi jalan ini, bentuknya masih berupa jalan setapak yang berkelok-kelok, panjang dan menanjak, mengelilingi pinggiran pegunungan yang tandus, berbatu dan berpasir. Kalau sekarang, bisa dilihat jalur ini berupa jalan setapak berbatu yang sudah rapi. Berbicara mengenai jalur yang dibangun oleh Al-Husain bin Salam Al-Nubri sendiri, kurang lebih dibangun sepanjang 3.000 meter. Dari titik awal di sana, sampai di puncak ke sana. Husain bin Salama membangun jalan setapak ini untuk mempermudah dan mempercepat perjalanan masyarakat yang melintasi jalan ini. Saudaraku, bisa dilihat jalur yang ada di belakang saya, itu jalur yang berkelak-kelok, yang kalau dari sini terlihat sangat terjal, itu juga merupakan jalur yang dilewati oleh Nabi Muhammad SAW kala itu. Masya Allah, kalau dari sini, saya kayaknya juga tidak mungkin atau mungkin tidak bisa sampai ujung sana. Namun, dahulu Nabi Muhammad SAW melewati jalur yang begitu terjal hanya dalam waktu 1 hari. Dan ketika turun, Nabi Muhammad SAW melewatinya hanya dalam waktu setengah hari. Saya nggak bisa kebayang, padahal dahulu medannya belum sebagus ini. Masya Allah, perjuangan Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya dimana kita harus terus bersolawat agar kita mendapatkan berkat dan juga syafaat dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Dari Kara Heritage, saya melanjutkan perjalanan ke Masjid Adas. Masjid Adas ini lokasinya berada di tengah kota Taif.
Saudaraku, perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan juga menyebarkan agama Islam di kota Taif begitu berat. Ketika itu Nabi Muhammad mendapatkan penolakan, dicaci maki hingga dilempari batu, hingga akhirnya sekujur tubuh Nabi Muhammad SAW terluka. Mendapat penolakan yang begitu keras, Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Haritsah kemudian berlari. Saat melarikan diri dari kejaran kaum Bani Sakif ini, Nabi Muhammad SAW kemudian masuk ke dalam sebuah kebun anggur untuk berlindung. Ada anggur, Masya Allah. Nah, berbicara mengenai anggur, anggur sendiri ada keterkaitannya dengan Masjid Adas. Jadi dahulu Rasulullah SAW dan Muhammad SAW ketika bersembunyi dari kejaran, beliau bersembunyi di kebun anggur. Jadi dahulu di sini adalah kebun anggur, saudaraku. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW bersembunyi, kemudian ada seorang budak non-muslim bernama Adas, waktu itu memberikan anggur kepada Nabi Muhammad yang disuruh oleh tuannya. Hingga akhirnya Nabi Muhammad mengucapkan terima kasih kepada Adas, dan Nabi Muhammad memakan anggur ini dengan mengucapkan Bismillah. Kemudian Adas terkesima dengan hal tersebut, hingga akhirnya menurut beberapa sumber Adas masuk Islam. Dan Adas merupakan pemuda pertama yang masuk agama Islam di kota Taif. Masya Allah. How much? I'm from Indonesia. How much this one? Oke. Oke. Wah, for me. Masya Allah, hadiah buat saya. Baik banget. Thank you so much. Thank you so much. Wow, langsung dapet nih. Thank you, sir. Masjid Adas sendiri dibangun di dalam kebun anggur. Masjid dengan luas sekitar 40 meter persegi ini kini banyak dikunjungi oleh para peziarah yang tengah melakukan ibadah haji ataupun umroh. Ketika masyarakat Taif sudah memeluk agama Islam, kemudian membangun Masjid Adas ini untuk mengenang kisah pemuda yang memiliki kemurahan hati. Sekitar 300 meter dari Masjid Adas juga terdapat sebuah masjid yang dibangun karena dahulu Nabi Muhammad SAW pernah singgah di tempat ini. Kalau tadi saya sudah berkunjung ke Masjid Adas, nah sekarang saya sedang berada di masjidku. Masjid ini menjadi saksi dan juga memiliki nilai sejarah ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam dan juga berdakwah. Masjidku ini juga menjadi saksi akan penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Taif. Saat dikejar warga Taif, Nabi Muhammad bersama Zaid bin Haritsah beristirahat di tempat ini. Masjidku sekarang ditutup oleh masyarakat Taif karena banyak peziarah dari berbagai negara yang datang untuk mencari berkah. Meskipun sudah ditutup, tak jarang mereka sampai memanjat pagar demi ingin masuk ke dalam masjid. Saudaraku, dahulu Nabi Muhammad pernah singgah di tempat ini. Kala itu Nabi beristirahat dan juga bersandar dengan sikunya di bebatuan yang ada di dalam. Mungkin seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Menghadapi penolakan yang begitu keras, Nabi Muhammad SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doanya, Nabi Muhammad SAW berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perlawanan yang dihadapinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril alaihi salam untuk menyampaikan pesan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mendengarkan doanya. Bersama malaikat Jibril juga datang malaikat penjaga gunung. Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk berkhidmat kepadamu. Jika kau mau akan kujatuhkan gunung ini kepada mereka. Jika engkau mau, akan kulempari mereka dengan bebatuan. Dan jika engkau mau, akan kuguncangkan bumi di bawah kaki mereka.
Kala itu malaikat Jibril pernah murka terhadap masyarakat Taif karena telah memperlakukan Nabi Muhammad SAW dengan tidak baik dan sangat tidak manusiawi. Hingga akhirnya malaikat meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menimpakan dan juga membalikan gunung kepada masyarakat Taif. Namun Nabi Muhammad SAW dengan tegas menolaknya. Beliau berharap masyarakat Taif setelahnya akan beriman dan juga beragama Islam. Latar belakang dibangunnya masjid ini adalah ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah dan singgah di sini selama 5 hari. Saya nggak bisa berkata-kata, air mata saya langsung turun gitu aja. Mengingat Nabi kita baginda Muhammad Rasulullah SAW.